Obat, obrolan buat anak Tuhan. Shalom anak Tuhan dimanapun Anda berada. Nah, hari ini kita kembali lagi dalam acara Obat, obrolan buat anak Tuhan. Nah, kali ini masih bersama dengan saya Frankie dan juga rekan saya yaitu Widya. Nah, kita ini udah memikirkan, udah survei gitu ya. Kira-kira topik apa yang bisa kita bahas hari ini dan tentunya dekat dengan kehidupan Anda semuanya, anak muda, dan boleh kita belajar bersama-sama nih. Ya, apalagi di era pandemi sekarang. Nah, betul ya. Jadi kita mau membahas satu tema apa nih? Ya, kita akan bahas tentang gereja kutu loncat atau bisa hal yang lebih populer apa? Pindah-pindah gereja ya. Nah, jadi fenomena ini udah nggak asing lagi, mungkin kita juga sering ya dengar ataupun mungkin kita pelakunya atau kita mengalami juga ya. Bisa jadi. Nah, tentunya seperti biasa kita nggak sendirian untuk kita membahasnya. Kita udah kedatangan narasumber kita spesial nih kali ini. Wah, langsung aja kita perkenalkan nih, Wit. Ya, boleh diperkenalkan. Silakan perkenalkan diri dengan Kak. Kak siapa? Kak Ayu ya, Oke. bisa dipanggil Kak Ayu ya selama podcast ini berlangsung. Oke, halo Kak Ayu. Ya, halo Frankie dan Widya. Oke, kita ngobrol santai aja nih hari ini. Ya, betul ya. Kira-kira kesibukannya Kak Ayu sekarang apa nih, Kak? Ya, kalau saya kesibukannya masih sama aja ya, sebelum pandemi dan setelah pandemi hampir sama. Kerja dan pelayanan, cuman bedanya untuk pelayanan semuanya sudah jadi online, kayak gitu aja. Kebanyakannya udah online. Oke, berasa beda nggak selama pelayanan online dan juga offline? Ya tentunya pasti kerasa beda ya. Kalau misalnya dulu yang sering ada pertemuan-pertemuan gitu kan, sekarang semuanya berkurang, intensitasnya berkurang, semuanya ganti online ya, di IG Live atau di YouTube seperti ini ya, IG Live gitu kan. Dan podcast kita Ya seperti ini ya pelayanan yang sekarang. Pelayanan online. Jadi Ya? kalau misalnya dulu pemuritannya secara ketemu gitu kan, tapi sekarang lewat telepon atau video call, karena kebetulan pelayanan saya itu di tempat yang kampus yang banyak anak-anak perantauan. Jadi sekarang kalau semua kuliah online berarti semua pulang kampung ya. Oh iya benar. Dan lebih bisa menjangkau luas ya. Maksudnya kalau di luar pulau pun kita masih bisa pelayanan gitu ya. Oh bisa, sekarang kan sudah kemajuan teknologi ya Frankie ya. Jadi kamu Frankie ada di luar negeri, Frankie ada di ujung dunia. Nah kita masih bisa ketemu lewat online ya. Jadi sekalipun Betul. anak Tuhan ada di ujung dunia gitu masih bisa dijangkau gitu ya. Betul ya nih. Berarti lebih senang keadaan sekarang atau sebelumnya sih, Kak Ayu? Kalau saya sih tentunya suka yang sebelum pandemi ya. Cuman kan kita harus segera menyesuaikan diri ya. Kita nggak bisa jadiin keadaan itu sebagai penghalang, jadi akhirnya kita tambah tidak melakukan apa-apa seperti itu. Cuman mungkin enaknya sekarang ini, menurut saya ya, yang enak sekarang itu adalah disenangkan kedagingan kita, mager gitu kan. Bener gak sih? Kadang-kadang kalau misalnya kayak mager gitu sekarang bisa gitu kan. Tapi ya rasanya tetap beda lah, tetap jauh lebih. Dari saya sendiri merasa pertumbuhan, menjangkau jiwa pemuritan itu lebih efektif kalau secara offline. Cuman kan daripada tidak ada apa-apa selama masa pandemi gitu kan, akhirnya kita semua bikin secara online. Seperti itu Kak Frankie. Ya, jadi memang harus ketemu langsung ya. Ya lebih enak dong ya. Dan ini tadi kan Kak Ayu bilang bahwa kalau Kak Ayu itu pelayanan di anak muda, ya kan? Pelayanannya banyak pemuritan dan sebagainya. Nah kebetulan kita kan bahas juga nih ya materi tentang hari ini. Kira-kira selama Kak Ayu pemuritan di di online ya, di online ini berkurang nggak ya orang-orangnya yang ikut seperti itu? Maksudnya akhirnya berkurang ikut secara online apa ya? Iya, berkurang di ikut pelayanan pemuritan dan kayak gitu ya. Ya pastinya ada ya. Gitu ya. Tetap ada. Cuman beberapa ada. Cuman rata-rata yang akhirnya kayak mereka berkurang nggak lagi ikut, itu mungkin orang-orang yang anak-anak yang kurang komitmen. Tapi kalau misalnya anak-anak yang masih komitmen, sudah ada kedekatan sebelum pandemi ini terjadi, walaupun secara online masih oke kok pelayanan-pelayanan. Cuman memang beda ya rasanya kan. Kita kalau komsel, misalnya pelayanan pemuritan bilang lewat komsel gitu ya, biasanya kan kita bisa ketemu, main game, ketawa-ketawa, ada interaksi yang nyata.
sekarang semuanya kita lakukan di kamar, di layar, Betul. tablet atau HP gitu kan. Iya benar. Kalaupun khotbah, sharing firman, kesaksian itu kayak ngomong dengan diri sendiri. Iya, betul. Kebetulan kalau misalnya laptop kan bisa lihat banyak wajah, tapi kalau misalnya pakai HP kan cuma ngeliat wajah sendiri ya. Iya, Pasti rasanya beda ya. Cuman ya kita harus ya melakukan gimana ya, memang mungkin seperti ini untuk saat ini selama pandemi demi kebaikan bersama juga kan. Tapi mungkin malah justru bertambah juga ya, maksudnya Bisa ya jadi. itu. Karena dulunya Iya. kalau kita di luar pulau mungkin kita susah untuk menjangkaunya. Secara kuantitas mungkin bisa bertambah, tapi mungkin secara kualitas akan lebih sulit Berbeda tantangannya gitu kan. Bayangkan kita gimana caranya lebih dekat padahal kita nggak bertemu. Betul. Beda pasti, tingkat kedalamannya berbeda kayak gitu. Membangun hubungan interpersonalnya lebih susah. Sulit. Ya, betul. Kayak kita ini ya, kalau kita nggak ketemu kita nggak bisa semakin dekat ya. Iya, benar. Iya. Sulit. Kedekatannya karena podcast ini ya. Iya, ya kayak gitu. Dekatnya semua secara virtual ya sekarang. Ya, oke. Nah mungkin kita langsung bahas aja nih tentang yang namanya gereja kutu loncat gitu ya, atau mungkin ya fenomena pindah-pindah gereja gitu ya. Nah menurut Kayu sendiri apa sih ya, maksudnya mungkin bagi orang yang awam, orang yang nggak tahu apa sih kok bisa sampai dibilang gereja kutu loncat gitu? Kalau misalnya ini kan kalian yang bikin judul, kok malah saya ya. Tapi ini kan Gereja pasti kutu loncat gitu ya. pernah denger nggak sih apa fenomena Yang gereja? saya pernah dengar ini jemaat loncat-loncat, kutu loncat. Oh iya, jemaat. Kalau gereja tuh tetep. Oh iya betul berarti bukan gerejanya ya, tapi jemaatnya. Tapi kan kita di gereja ya. Oh iya, begitu ya. Jadi semuanya bisa ya. Iya. Yaudah. Saya berusaha Oke. menginterpretasikan ya. Oke. Mungkin maksudnya ini ya, kedua MC yang luar biasa ini maksudnya adalah anak-anak Tuhan Anak ya Tuhan, yang ya. tidak berkomitmen di gereja lokal. Benar nggak seperti Ya, itu? betul. Oh iya. Jadi mungkin fenomena ini apakah dari sudut pandang firman, apakah ini baik atau tidak, benar atau tidak? Nah, seperti itu ya. Sedangkan banyak juga anak Tuhan yang nggak peduli gitu ya. Oh, yang penting gereja, dimanapun gereja sama aja. Nah, mungkin selama podcast ini kita belajar sama-sama seperti apa sebenarnya di dalam firman Tuhan. Oke ya. Ya oke, bisa dijelaskan nih Kak Ayu ya. Waduh, Tadi iya, sudah kan? membantu kita ya Anggap saja nih kita masih menginterpretasikan pertanyaan. Orang awam gitu ya. Apa sih gereja jemaat kutu loncat gitu? Iya, bentar ya. Kok saya terus yang ditanyain? Boleh dong ya saya tanya balik gitu ya. Ayo, benar atau enggak gereja kutu loncat itu? Gereja kutu loncat maksudnya Kita jadi jemaat. apakah boleh gitu ya? Pindah-pindah gitu. Nah, ini Iya. hari ini di gereja ini ya. Nah, ini mumpung ada minggu ini ya. depan gereja ini. Oke. 2 minggu lagi gereja ini lagi. Boleh nggak Kak Frankie? Oke, kalau menurut yang sudah saya pernah dibimbing juga gitu ya, saya pernah diajar bahwa pindah-pindah gereja itu nggak boleh, Kayu. Ya. Oh, nggak boleh. Kenapa Kak Frankie nggak Nah, boleh? untuk kenapanya jangan saya dong yang menjawab ya. Harus Kayu ya. Buat Karena di apa sini- kita mengundang Iya. Kak Ayu di sini kalau kita yang menjawab? Nah, oke ya, Oke. saya akan kembalikan dulu ini ya. Nah, ini semuanya kita itu Oke. pada dasarnya seperti itu ya. Mungkin setiap gereja itu baik, sama-sama baik, bisa memberikan pertumbuhan firman Tuhan yang benar. Tetapi untuk pertumbuhan kita sebagai anak Tuhan ya, kita tetap perlu namanya tertanam di dalam sebuah gereja lokal ya. Sebenarnya gereja lokal itu bukan hanya bicara tentang yang kayak titik kayak gitu ya, tapi kita punya jemaat, kita menjadi jemaat, kita terikat dengan sesama keluarga di dalam Tuhan ya. Kalau misalnya di firman Tuhan dikatakan kita ini menjadi satu keluarga Allah, nah seperti itu loh. Jadi yang benar itu entah kita tertanam dalam persekutuan doa, kita punya komsel, kita idealnya sih gereja lokal juga ya, gereja yang secara badan hukum itu dia akan mendukung pelayanan hari Minggu, bahkan nanti masa nggak menikah? Oh, Menikah kan? dong. Nah, Saya kalau mau menikah kan menikah. butuh gereja lokal ya. Iya, Nah iya. soalnya saya beberapa saat lalu gitu ya, tiba-tiba nih ada orang nih chat saya gitu, bisa nggak diberkati di gereja CC gitu kan? Loh, padahal dia bukan jemaat gereja saya, seperti itu gitu kan. Oke. Lalu akhirnya saya bilang, kita sih selama ini hanya memberkati yang jemaat, yang sudah menjadi jemaat, nah kayak gitu. Jadi sebenarnya kita perlu loh untuk berjemaat gitu kan. Kan misalnya kalau kita jadi orang Kristen, kalau kita cuma kutu-kutu loncat, kita nggak akan pernah menjadi memiliki komunitas persekutuan orang percaya yang sejati. Karena kalau misalnya kita pindah-pindah gereja, otomatis kan kita nggak punya ikatan dong dengan sesama jemaat, kita nggak punya keluarga rohani juga kayak gitu kan. Cuman memang akhir zaman ini, bukan akhir zaman ya, sekarang ini banyak orang-orang yang
tidak memiliki komitmen gitu ya. Jadi nggak mau setia dalam sebuah gereja lokal gitu ya. Mungkin merasa kayak bosen kayak gitu kan, kayak gitu kan, merasa aku mau lihat atau mungkin mau mencari yang terbaik menurut versinya dia gitu. Sebenarnya nggak salah, kayak kita sesekali mau tahu gereja lain seperti apa itu nggak apa-apa. Tapi kayaknya konteks yang di sini Kutu Loncat nih, kita seumur hidup kita selama menjadi orang Kristen kita kayak nggak mau komitmen, kita pindah-pindah terus sesukanya, mungkin gitu kali ya. Jadi kayak nah itu nggak baik. Selama hidupnya dia selalu pindah-pindah gitu. Ya, nah itu nggak baik. Itu bukan gambaran yang ideal, karena sebenarnya kalau yang gambar ideal itu seharusnya kita tertanam dalam sebuah gereja. Nah, cuman yaitu ya teman-teman, kita harus tahu gereja yang kita mau komitmen ini, gereja lokal kita yakin nggak dengan gereja itu memang Tuhan panggil kita di sana, Tuhan tempatkan kita di sana, kayak gitu ya. Dan ada sebuah ilustrasi yang menarik ya tentang kalau gereja lokal ya sama dengan kita tertanam ya. Tuhan kan suka ngasih perumpamaan tuh tanaman dan buah ya kayak gitu. Misalnya kita ini anggaplah kita ini adalah tanaman di hadapan Tuhan gitu kan. Kalau misalnya kita ditanam di satu pot terus kita belum sempat kita bertumbuh, belum sempat berbuah, kita dipindahkan. Tapi kita tuh nggak punya tempat yang tetap gitu loh untuk kita menyerap nutrisi, untuk kita berbuah, untuk kita benar-benar bertumbuh kayak gitu kan. Nah, sebenarnya ilustrasi itu tepat ya buat contohnya gitu ya, bahwa sebenarnya ketika kita memutuskan pindah-pindah gereja gitu ya, kalau itu karena kita yang nggak siap komitmen, kita yang mungkin terlalu egois ya, kita nggak mau kayak kita mungkin mencari gambar gereja tuh harus yang sempurna, harus yang begini begitu, atau mungkin kecentok sedikit kayak kita kecewa, ya ada konflik mungkin ya. Lalu kita akhirnya nggak mau dah di sini gitu kan. Ada firmannya mungkin yang kok kayak firman terlalu keras ya, wah nggak enak gitu. Nah sebenarnya itu akhirnya membuat kita nggak punya komitmen di dalam Tuhan. Nah sebenarnya komitmen itu selain kita ke Tuhan secara pribadi gitu ya, secara pribadi kan kita sudah dengan Tuhan. Tapi untuk pertumbuhan yang lebih lagi, pertumbuhan yang lebih nyata dan sejati, kita tuh butuh sekeliling kita, keluarga rohani untuk menguji kayak gitu kan. Kalau misalnya dikata kita nggak punya gereja lokal, kita nggak pelayanan, kita nggak melayani di satu tempat, kita nggak benar-benar masuk ke dalam gitu kan karakter kita nggak kelihatan ya kan. Kita nggak bisa dong belajar tentang mengasihi gitu kan kalau nggak pernah menghadapi konflik. Kita nggak akan pernah belajar untuk memiliki kerendahan hati kalau kita nggak belajar dipimpin ya setia di dalam sebuah komunitas. Jadi sebenarnya perintah Tuhan itu memang sih, Tuhan itu zaman dulu ya kan memang belum ada ya istilah kayak gereja kayak sekarang. Tuhan Yesus nggak bilang kamu nggak boleh pindah gereja gitu kan. Tapi sebenarnya ketika kita mempelajari dari sisi perjanjian baru, di mana Paulus memiliki murid kan, Titus, Timotius, murid-murid Paulus membangun jemaat. Sebenarnya desain gereja itu adalah ketika kita menjadi jemaat Tuhan gitu kan, kita membangun tempat di mana kita tertanam, bukan hanya sekedar kita kayak fokus, aku mau dapetin puji-pujian yang menyentuh hati gitu kan, nangis-nangis, terus dapetin firman yang hanya sesuai yang kita mau. Tapi justru kita adalah gereja hidup, batu-batu hidup yang untuk membangun gereja di mana kita tertanam. Seharusnya seperti itu. Nah kalau kita pindah-pindah terus ya kita nggak akan pernah bisa dong. Nah seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Jadi ya. kalau ada statement bahwa ke gereja yang penting firmannya aja atau pujiannya aja, itu berarti Kayu nggak setuju ya? Kalau misalnya bagi saya secara pribadi, ketika kita sudah memutuskan komitmen di sebuah gereja lokal gitu kan, kita akhirnya memutuskan saya percaya perjalanan iman kita gitu kan, orang Kristen jangan sampai kita itu kayak karena kita dari lahir di gereja itu gitu kan, akhirnya kita kayak take it for granted gitu loh. Jadi kayak nggak menghargai, nggak mau terlibat, kayak merasa nggak apa-apa lah asal sampai nanti nikah gitu kan, ada apa-apa ya di gereja ini. Tapi kita cobalah apa yang bisa kita lakukan buat gereja itu. Nah seperti itu. Maaf tadi pertanyaannya gimana ya? Pertanyaannya kalau misalnya ada yang statement gitu, orang yang bilang di luar sana bahwa firman. Ya yang penting Gimana? gereja itu kan yang penting ya dengerin firman, menyembah Tuhan, nggak perlu lah kita. Ibaratnya mungkin apalagi kan, yang penting ibadah hari Minggu aja nih. Iya. apalagi masalah pandemi gini ya kan, yang penting ya udah kita dengerin aja. Itu tergantung kedewasaan iman setiap orang ya. Karena itu kan pilihan orang. Tapi kalau misalnya kita lihat firman Tuhan, itu nggak cukup gitu kan. Itu nggak cukup gitu kan. Minimal ya kita tetap melayani, mungkin memiliki komunitas pemuritan kayak gitu. Itu secara pribadi saya merasa kalau kita mau rindu bertumbuh itu nggak akan cukup. Tapi kalau misalnya kita merasa kayak udahlah nggak apa-apa lah jadi orang Kristen, nggak usah yang
fanatik gitu kan. Nah, mungkin banyak orang yang akan merasa serius cukup gitu. tergantung sudut pandang. Tapi kalau misalnya dari saya secara pribadi gitu kan, saya merasa tidak cukup kayak gitu ya. Oke, jadi penting juga berkomunitas ya. Oke, Iya. tadi menarik kata Kak Ayu kan, biasanya orang pindah-pindah gereja karena ada konflik atau nggak cocok dan lain sebagainya. Tapi gimana sih Kak cara menemukan kayak gitu? Wah, ini gereja yang tepat nih buat aku. Oke, betul. Nah, kadang kan orang bisa mungkin ya ada orang yang dia gampang tersinggung ya, dia gampang nih berkonflik dengan orang kayak gitu, jadi akhirnya menyebabkan dia berpindah-pindah tempat karena dia nggak suka kayak gitu. Dan gimana caranya dengan karakter yang seperti itu dan kita maksudnya tahu nih, wah ini gereja yang pas nih buat aku gitu. Gimana sih caranya kita tahu gereja tersebut gereja yang cocok? Mungkin dari pengalamannya Kak Ayu gitu ya, gimana menemukan Boleh ya, Iya. habis ini saya minta mereka juga sharing ke mereka orang-orang yang kelihatannya mereka orang-orang yang setia di gereja kan. Kamu Betul. pindah-pindah nggak? ya Pindah-pindah nggak? Sekarang. Oh, sekarang Sempat. enggak. Dulu sempat ya? merantau, Nah, sempat ini merantau. boleh ya, nanti Frankie juga sharing ya. Kalau media. Oh, saya nggak pernah pindah-pindah. Nah, sih. ini bagus ya. Jadi sebenarnya ini kita tolong dijawab bersama. Dijawab bersama nggak apa-apa ya. Oh iya. Nah, ini ya, tumben narasumber menodong host untuk ikutan sharing gitu. Jadi sebenarnya Biar variasi Kak Ayu ini gitu loh. akan jadi host berikutnya. Host di program ini. Kita jadi narsum ya. Ya, nah kalau Bagaimana cara menemukan gereja yang oh tepat? iya, ya ampun maaf ya, ini saya kurang fokus ya. Nah, kalau misalnya bagaimana menemukan gitu ya, mungkin mendoakan, dijalani gitu kan. Sama kita coba cross check dong gereja kita ini membangun nggak kayak gitu kan. Dan menemukan itu saya rasa kadang-kala kita tuh kayak bisa sambil jalan kayak gitu ya. Kita di sekitar kita orang-orang percayanya seperti apa, mungkin bisa gereja dari kecil. Ya nggak apa-apa gereja kita dari kecil. Saya rasa tempat dimana kita dari awal adanya, kita di sana aja tetap nggak apa-apa, kecuali misalnya ya kalau ada hal-hal yang nggak baik, contohnya misalnya hamba Tuhannya habis jatuh dalam dosa, di sana kita nggak bertumbuh. Misal di sana ada perebutan kekuasaan, maaf ya, kadang-kadang kan ada seperti itu kan. Lalu mungkin ada pelayan-pelayan yang membuat jadi batu sandungan, lalu kita kayak merasa kok aku di sini aku kayak nggak nyaman ya, nggak enak ya. Kamu doakan dan uji itu bisa pindah. Tapi kok misal doa di mana tempat kita terbaik, saya rasa saya bingung juga ya, karena kan nggak setiap kita punya kesempatan untuk keliling-keliling kan. Oh iya. Pasti Tuhan akan menuntun, entah kita melalui ajakan teman gitu kan, melalui kebetulan aja ini kok tiba-tiba kita cocok, ada dorongan. Nah, teman-teman saya sendiri sering cerita itu kayak walaupun dulu kayak mencari-cari gereja gitu kan, karena dia bosan misalnya pengen variasi makanan rohani gitu kan, jadi sering ke hamba Tuhan dan sebagainya, sampai akhirnya dia sadar bahwa satu titik nggak bisa kayak gini terus gitu loh. Tetap harus memutuskan di mana kita mau bergereja lokal, karena gereja lokal itu sama dengan seperti kayak kita itu memutuskan ini rumah kita, rumah rohani kita, tempat di mana kita mau bertumbuh, tertanam. Nah seperti itu. Jadi saya bingung juga ya gimana cara menemukan gitu kan. Kalau saya kebetulan misalnya saya dari luar kota sempat merantau gitu kan, ya saya kebetulan pindah gitu kan. Tapi kalau misalnya sebelumnya saya ke gereja dari masa kecil saya, seperti itu. Oke, berarti kalau menurut aku ya, yang aku tangkap itu Ya coba bahwa untuk menemukan gereja yang tepat itu bukan berarti selalu kita harus keliling dulu nih, keliling gereja terus kita cari satu-satu gitu ya. Mana kira-kira yang tepat? Tapi saya percaya bahwa di mana Tuhan tempatkan kita dan kita bertumbuh di situ, ya itulah gereja yang tepat buat kita. Iya, kuncinya tuh bertumbuh gitu ya. Dan terutama kalau misalnya kita sudah pernah, kita tahu ya sadar firman Tuhan, ada Roh Kudus dalam hati kita, apalagi kita baca Alkitab, kita kan tahu gereja ini mengajarkan yang benar atau tidak gitu kan. Selama tidak mengajarkan yang sesat gitu kan. Selama maksudnya kita bisa kayak mengikutilah gereja itu seperti apa, dan kita bisa, apalagi kalau kita bisa melayani, punya keluarga rohani kan alangkah indahnya gitu kan. Jadi kita nggak bisa kayak nyari gereja yang sempurna banget, itu kita nggak akan pernah bisa ketemu, karena gereja ujung-ujungnya kan hamba Tuhan masih berproses, kakak-kakak rohani, pemimpin semua berproses. Tapi kita harus, bagi saya secara pribadi ya, kalau bagi saya gereja gambaran gereja yang ideal itu adalah ada kunci pertumbuhan, ada visi Tuhan di sana, dan orang-orang di dalamnya itu kayak punya kerinduan yang sama, itu disempurnakan dalam Tuhan. Tapi kalau misalnya contoh gereja yang kayak fokusnya nih, maaf ya,
Injil yang tidak murni, contoh teologi kemakmuran, terus kayak Injil yang kayak ujung-ujungnya kedagingan tidak kayak nggak base dalam firman Tuhan. Misalnya ada juga gereja yang firmannya firmannya kayak motivasi saja. Nah, bagi saya tidak tertarik gitu kan, karena bagi saya kok nggak kayak full Alkitab. Nah seperti itu. Tapi itu kan kembali lagi gitu. Ada orang juga yang misalnya senang doktrin, suka pengajaran ya, Calvinis, Armenian gitu kan, suka kayak pendalaman Alkitab. Itu nggak salah gitu, karena kita temukan gereja mana yang benar-benar bisa membangun kita. Tapi jangan juga kayak akhirnya kita merasa kayak oh gerejaku ini paling bagus, yang lain tuh nggak bagus. Saya rasa setiap gereja tuh dipanggil Tuhan secara khusus kayak gitu kan. Tapi kita harus kayak menemukan sendiri gitu, dan kita doakan. Saya percaya Roh Kudus itu akan memberikan hati damai sejahtera, keyakinan. Nah seperti itu. Jangan juga ke gereja karena ini banyak juga yang saya temukan ke gereja itu karena WL-nya bagus, musiknya keren, ya kan, lightingnya keren, gerejanya megah mewah. Dan awalnya mungkin jujur ya itu menarik kan, itu menarik. Tapi kamu berani nggak kita uji, bener nggak di sana Tuhan mau tempatkan kita? Bisa jadi Tuhan tempatkan kita di gereja yang sederhana, justru kamu bisa membangun tempat itu, kamu bisa bertumbuh loh. Itu kan panggilan luar biasa seperti itu. Jadi kita nggak bisa menilai gereja dari dari bangunannya, dari betapa karismanya hamba Tuhan. Doakan aja. Saya percaya Tuhan itu memiliki tempat-tempat yang khusus. Gereja bagi kita tuh Tuhan punya tempat spesifik. Kamu bakalan bertumbuh di tempat seperti ini, dan kita perlu tahu firman Tuhan seperti apa. Jadi jangan sampai ternyata kita membangun gereja gitu kan, maaf kata ya, misal contoh, tapi di tengah jalan kayak merasa hamba Tuhan ini kok kayak nggak bener ya, misalnya contoh seperti itu. Injilnya kok, firman Tuhan ini kok nggak murni, banyak kompromi di sana. Ya saya soalnya sering menemukan gitu ya, misalnya diceritain gini ya, gereja yang dia pelayanan selalu dapat PK gitu kan, pelayanan selalu dapat PK gitu kan. Atau mungkin juga kayak ada pelayan-pelayannya nggak jadi teladan. Nah, bagi saya di gereja seperti itu saya nggak bisa, karena bagi saya nggak damai lah gitu loh. Merasa kayak saya nggak mau di tempat seperti itu. Nah, tapi ya kembali lagi kita rindu nggak sih bertumbuh dengan maksimal? Kita rindu bertumbuh dengan maksimal, coba uji dan doakan kayak gitu. Oke, jadi jangan sampai pindah gereja juga karena ini ya, kayak merasa rumput tetangga lebih hijau gitu. Iya dong, jangan iya ya. dong. Motivasinya Misal di situ WL-nya cantik-cantik gitu Nah. kan. Misal Franky ini pelayanan WL ya. Nah, nanti Terus saya mau pindah ke sana sih rencananya. Mau pindah. Nah, berarti Itu nggak Franky baik ya? tidak tertanam di Betul, gereja mula-mula karena mudah tergoda. Oke. Contoh Udah ya, tergoda contoh, ya. contoh. Jangan tergoda ya. Contoh gitu kan. Terus misalnya, pindah gereja gara-gara aduh stok jodoh sudah nggak ada nih. Nah itu bisa terjadi. Karena Jangan, saya saudara. pernah dengar gitu ya. Ketika pindah gereja dapat pasangan nah gitu. Nah, tapi iya. itu kembali lagi pribadi masing-masing kayak gitu. Itu kuncinya adalah bertumbuh ya, gimana kita bertumbuh. Ya, kita bertumbuh kayak gitu. Oke, terus kalau misalnya tadi kan kita sudah bahas nih tentang hal yang salah kayak gitu ya. Ya. Terus kemudian harus tertanam. Nah, yang dikatakan tertanam itu seperti apa Kak Ayu? Oh ya, kalau oke ya, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi Iya. teman-teman kuncinya seperti ini ya. Kita sebagai anak Tuhan ya, yang penting itu kita harus tertanam ya. Kita bukan cuma sekedar berjemaat. Banyak orang jemaat, mungkin di sebuah gereja punya jemaat 200-500 ribu orang. Tapi di antara 500 ribu orang itu belum tentu mereka benar-benar tertanam. Nah, benar ya, kalau misalnya cuma datang seminggu sekali, belum tentu tertanam. Ciri tertanam seperti apa sih? Kayak gitu ya. Tertanam berarti ketika misalnya ada masalah, krisis, dia tetap kayak komitmen komitmen kepada Tuhan melalui gereja itu. Ya, tiba-tiba saya ingat kata-kata yang bagus sekali dari kakak rohani saya. Dia tuh bilang gini, penting kita itu mengalami Tuhan secara pribadi melalui sebuah gereja, gitu kan. Dan sebenarnya ketika kita mengalami Tuhan melalui sebuah gereja, itu akan membuat kita memiliki ikatan rohani dengan gereja lokal kita. Tapi kalau misalnya sebuah gereja itu, tempat kita itu kayak nggak pernah membuat kita mengalami Tuhan, kayak gitu ya. Ya, coba kita uji gitu, apa kamu memang perlu pindah gereja, gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu sudah pernah mengalami Tuhan di sana, kamu sudah pernah punya komitmen di sana, lalu ada masalah kehidupan, contoh ya, patah hati, hamba Tuhan jatuh, atau ada masalah konflik-konflik gitu kan, itu kan justru komitmen kita akan teruji gitu kan di gereja lokal itu. Nah seperti itu ya. Dan ada 5 ya ciri utama ya kita tuh memiliki gereja lokal gitu kan. Jangan sampai kita cuma sekedar orang yang berjemaat ya, kita harus tertanam kayak gitu ya. Yang pertama itu adalah ketika kita berkomitmen di sebuah gereja ya, komitmen di sebuah gereja ya, komitmen
di sebuah gereja berarti kayak oh ya, aku yakin Tuhan tempatkan aku di sini. Aku yakin di sini tempat Tuhan aku tuh mau bertumbuh gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang kayak oh pindah gereja karena apa? Oh, nggak dapet pacar gitu kan, karena konflik. Nah, itu berarti kita belum benar-benar berkomitmen ya, atau mungkin ya, maaf, kadang-kadang kan ini kita nggak bisa judge gitu kan, kadang kan ada case by case ya. Ada kasus yang parah banget gitu kan, dan ada banyak hal kan yang bisa terjadi dalam dunia pelayanan, kita nggak tahu, tapi setidaknya komitmen yang pertama gitu kan. Dan nggak menutup kemungkinan tiba-tiba di tengah kita itu Tuhan panggil kita ke tempat lain gitu kan, bisa aja kalau memang itu panggilan Tuhan. Tapi sekali lagi kita harus uji segala sesuatu kan. Yang kedua selain komitmen itu, yang kedua kita mengikuti kegiatan gereja tersebut, dalam artian kayak ibadah-ibadahnya kita punya komitmen ibadah ya. Jadi selain komitmen terhadap sebuah gereja, otomatis dibuktikan dengan apa? Kerajinan kita dong datang ibadah gitu kan. Ada kelompok pemuritan, kita ikut di gereja itu, ada kegiatan apa yang bisa mendukung iman kita ikut gitu kan. Yang ketiga, tunduk terhadap nilai-nilai gereja lokal tersebut ya. Memang Alkitab kita itu satu, semua gereja Alkitab satu, tapi nilai-nilai doktrin ya di dalam setiap gereja itu bisa berbeda ya kan. Bagaimana nilai berpasangan gitu kan. Misal contoh ya, kalau pacaran gitu kan, tidak bersentuh-sentuhan gitu kan, jaga hubungan, jaga kontak fisik, itu nggak semua gereja, tapi kan setiap gereja punya nilai yang berbeda. Seperti itu ya. Baptis, selam, percik itu berbicara tentang nilai atau doktrin kayak gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya orang yang tidak punya gereja lokal gitu kan, ya mungkin akhirnya jadi kayak gado-gado gitu kan, di Google bingung gitu kan. Jadi kayak mulai diombang-ambingkan ya. Karena itu kita harus menguji apakah gereja lokal kita itu sesuai dengan firman Tuhan ya. Itu yang kedua, tunduk pada nilai gereja lokal ya. Misalnya yang mendoakan dulu gitu ya tentang panggilan hidup, didoakan tentang pelayanan, pemuritan, itu kan bicara tentang nilai-nilai. Ada misalnya gereja yang tidak mementingkan nilai pemuritan, nah itu ya beda lagi seperti itu. Nah, itu nilai-nilai. Lalu yang ketiga itu tunduk kepada pemimpin rohani ya. Jadi sisi yang penting juga dalam sebuah gereja lokal ya, kenapa orang tuh suka pindah-pindah? Karena mereka tuh nggak enak-enaknya gitu ya. Iya kan? Yang kalau gimana misalnya tuh nggak enak? Misalnya kita datang cuma seminggu sekali di gereja gitu kan kita dilayani dong ya kan. Dapat musik yang bagus, suasana yang enak, dapat firman Tuhan, kayak ada lega, ih aku udah ibadah hari ini. Tapi kalau misalnya orang yang di gereja dia melayani, dia akan mengalami namanya apa? Dipimpin, diatur ya kan, diarahkan. Kadang-kadang kan kita punya ego dong, kita punya selera yang berbeda, kita punya kemauan yang beda. Dan kalau kita kayak orang yang keras, kayak kita nggak mau menundukkan ego kita di dalam sebuah gereja lokal dalam dunia pelayanan, itu banyak loh orang yang punya talenta sehebat apapun, punya skill sekeren apapun, tapi kalau dia nggak mau diarahkan, nggak mau ditundukkan, nggak mau dipimpin, pasti bisa pindah-pindah gereja. Mungkin bisa tergoda dengan PK-PK atau kayak pesona, karisma hamba Tuhan ataupun nama besar gereja tersebut gitu kan. Tapi saya percaya kembali lagi ke dalam firman Tuhan, ketika kita belajar menundukkan diri kepada pemimpin gitu kan, itulah pertumbuhan yang sejati bisa kita alami ya kan. Karena ketika kita belajar tunduk, suatu saat nanti Tuhan juga mempercayakan kita dong untuk memimpin gitu kan. Dan ketika dipimpin itu gitu kan, dipimpin oleh pemimpin, oleh nilai-nilai, oleh gereja tersebut, itu akan membentuk sebenarnya karakter rohani kita, kedewasaan rohani kita akan terbentuk ya. Karakter yang gimana tuh Kak? Karakter menuju keserupaan Kristus dong, Christ likeness. Singkatnya seperti itu, nanti jadi melebar loh ya topiknya ya kan. Jadi itu tadi ya, jadi penting juga untuk kita tunduk kepada pemimpin gitu kan. Saya temukan banyak orang nggak mau terikat di dalam sebuah gereja. Sebenarnya tertanam itu juga bicara kita terikat, ya kan, terikat hubungan, terikat komitmen. Ketika ketika kita nggak datang, kita bisa dicari kalau kita punya hubungan yang intim dengan sebuah persekutuan kayak gitu kan. Sedangkan orang banyak yang cuma mau datang sekali-sekali aja, karena apa? Ya nggak ada ikatan, gitu kan, nggak ada ikatan. Mau pelayanan nggak pelayanan suka-suka, gitu kan. Mau persembahan perpuluhan suka-suka. Ya jadi poin penting untuk gereja lokal ya itu adalah kita tunduk kepada pemimpin juga ya. Nah kita kan nggak mungkin ya secara naluri kita pasti akan memilih pemimpin yang layak untuk kita ikuti, bener nggak sih? Kalau kita pemimpin kita ya kayak nggak mengikuti firman Tuhan ya, karakternya pemarah, emosi gitu kan. Maaf ya, misal contoh hamba Tuhan pendeta tapi kita lihat hidupnya hedon, korupsi misalnya, otomatis kan
kita sebagai jemaat, sebagai domba kita nggak mau dong. Nah, karena itu penting ya kita melihat, tapi saya percaya nggak ada yang sempurna gitu ya, tapi paling tidak sudahkah pemimpin rohani kita ini kita tuh bisa respect, kita tunduk kepada dia. Tapi kita harus uji, kita nggak respect, kita nggak mau tunduk itu karena ego kita ya, karena pemimpin ini nggak sesuai dengan apa yang kita mau, atau karena memang memang Tuhan masih proses dia, nah kayak gitu. Jadi itu kayak butuh seni ya, kita harus, Tuhan itu bisa sikapkan lah kita yang terlalu sombong ya, sampai kita nggak mau ditundukkan, atau memang pemimpin kita tuh nggak layak gitu, tapi nggak layaknya, saya percaya itu bisa mendatangkan kebaikan kalau kita tunduk ya. Kecuali misal contoh pemimpin rohani itu kayak mengajarkan iman yang salah, nggak sesuai dengan Alkitab kayak gitu ya, atau udah tingkat parah banget ya sudahlah, daripada mencoba iman kita ganti pemimpin, nah, misalnya seperti itu ya. Tapi kan levelnya beda-beda. Kalau misalnya cuman pemimpin koordinator, pemuritan mungkin bisa, tapi kalau gembala sidang kan beda lagi. Nah itu ya, tadi itu udah 3 ya. Yang keempat itu mengikuti kegerakan gereja lokal ya, mengikuti kegerakan gereja lokal, mengetahui visi. Ya ini tadi harus nomor 1 ya. Ya, jadi mengikuti kegerakan gereja lokal, tahu visi. Kita tahu nggak sih visi misi gereja itu? Apakah visi dan misi gereja itu kayak kita bisa mendukung, kita mau support dan kita mau libatkan. Nah, saya percaya banyak orang yang bergereja tapi tidak tahu visi dari gereja itu gitu kan. Visi ya, tujuan gereja itu apa ya. Terus lalu yang terakhir itu memberikan persembahan kepada gereja lokal ya. Jadi poin yang terakhir gitu kan, kalau kita komitmen di sebuah gereja lokal, tanda kita tuh nggak pindah-pindah ya seharusnya gitu kan, kita udah tertanam, itu adalah dengan kita memberikan persembahan, perpuluhan ya, persembahan mungkin buah sulung kita ya, ucapan syukur kita, diakonia, pelayanan belas kasihan, semua itu untuk mendukung visi gereja lokal. Nah kurang lebih ada itu ya 5 ciri-ciri apa aja tertanam di gereja lokal ya. Berkomitmen. Coba kita tes ya. Ayo ya. Kedua apa kamu? Hadir di gereja. Betul. 3. Yang ketiga nilai. Apa kawit? Nilai, betul. Iya nilai benar. Kalau yang keempat adalah visi dan misi. Tunduk kepada pemimpin. Tunduk kepada pemimpin. Itu kayaknya ketiga deh. Oke. Ya. Yang terakhir adalah tadi barusan. Perpuluhan. Persembahan. Memberikan persembahan dengan setia, nah itu. Berarti kalau buat teman-teman yang mungkin hari ini bertanya-tanya gitu, apakah aku udah tertanam belum gitu ya dalam gereja lokal, mungkin ya itu kriterianya 5 itu ya. Ya, secara garis besar besar itu adalah ciri-ciri kita sudah bergereja lokal dengan sehat. Nah itu ya, itu ada seri pengajaran gereja lokal seperti Jadi itu. kata tertanam tuh bukannya segera kita hanya rajin Datang. ke gereja ya? Enggak ya? Enggak selalu ya. Oh, kita iya. rajin ke gereja ketika ada rajin ke gereja. orang yang rajin ke gereja gitu kan. Bertahun-tahun rajin, tiba-tiba ada masalah kehidupan, kecewa sama Tuhan, kecewa dengan sesama, tiba-tiba bisa ngilang. Oh iya. Iya kan? Lagi yang ke gereja itu cuma pas Natal atau Paskah itu ya? Iya, ya. Pas momen besar aja ya. Itu kayaknya butuh bertobat ya. Kerajaan Tuhan sudah menutup. Bertobat ya teman-teman, kita semua betul. Oke. Nah, aku penasaran sih untuk tanya ke Ayu. Kalau tadi Kayu sempat bilang tentang kriteria tertanam, bergereja lokal gitu. Kan Kayu bergereja gitu ya, bergereja lokal sampai saat ini. Apa sih yang membuat Kayu itu bisa tertanam gitu? Karena dari pengalaman pribadi. Coba Frankie dulu deh yang sharing. Yang sebenarnya Iya, baik, maaf ya. Ini saya lelah. Karena dari tadi ini mereka tanya satu kalimat gitu kan, lalu saya harus menjelaskan panjang lebar. Bawaan suka bercerita. Gitu ya. Kalau saya sendiri gitu ya, yakin ya di tempat saya sekarang ini, karena tempat ini membuat saya mengalami banyak hal gitu ya. Mengalami Tuhan ya, mengalami hadirat Tuhan ya. Terus juga disingkapkan tentang banyak hal, tentang kekristenan, lalu juga tentang panggilan hidup, tujuan hidup gitu kan. Karena sebelumnya saya rasa saya orangnya sudah, saya merasa tahu Tuhan, tahu Alkitab gitu kan. Tapi saya belum pernah mengalami namanya persekutuan keluarga rohani seperti yang saya dapatkan ini gitu ya. Nah, sejauh ini saya sudah bergereja lokal 15 tahun ya. Ya 15 tahun gitu kan. Dari saya mengenal, intinya saya seumur hidup tuh saya cuma ada 2 gereja ya, gereja di masa kecil saya gitu ya, lalu gereja di masa saya perantauan sampai sekarang, nah kayak gitu. Jadi ya karena saya yakin di sana tempat Tuhan memanggil saya gitu kan, itu suatu hal yang kalau secara rohani itu kayak susah dijelaskan gitu kan. Ada impresi lah di dalam hati, memang ini tempat yang Tuhan tempatkan,
tapi juga ada buah-buahnya, dalam artian saya memiliki pemimpin ya, orang-orang yang memuridkan saya ya, gembala sidang gitu kan, kakak-kakak Roni saya, mereka bisa jadi teladan buat saya bisa respect, menghormati mereka gitu kan, mensupport mereka gitu kan. Lalu juga ada visi Tuhan yang ditemukan melalui gereja lokal saya sekarang kayak gitu ya. Oke, sekurang lebih seperti itu. Kalau Kak Frankie gimana? Waduh. Ya, Iya, coba nih Frankie nih ya, Kak Frankie nih. Apa nih pertanyaannya Kak? Kak Frankie ini sempat pindah-pindah gitu, pindah karena studi, terus balik lagi gitu kan. Ya kan itu karena studi ya, jadi kan nggak apa-apa ya itu ya. Kak Yu gimana kalau misalnya kita studi contohnya keluar pulau atau keluar negeri gitu ya, terus pindah gereja. Iya, kita nggak apa-apa, selama kita tetap mencari komunitas yang sehat di sana. Oke. Dan akhirnya ya kembali lagi sih ke sini. Iya, puji Tuhan. Coba Kak Frankie ini udah bergereja lokal berapa lama di gereja itu Kak Frankie? Berapa ya? Mulai tahun 2010, berarti berapa ya? 10 tahun. Udah 10 tahun. Lumayan lama dikurangi juga. 1 tahun lah, 9 tahun ya. Oh ya, 9 tahun ya. 9 Oke. tahun. Sudah yakin deh Kak Frankie itu tempat yang terbaik buat Kak Frankie? Iya, yakin sekali ya, karena mungkin hampir sama dengan Kak Ayu, di mana ya bertumbuh di situ. Memang awal mengenal Tuhan, bertobat di gereja itu juga, dan dari pemimpin juga belajar banyak hal. Memang seperti tadi ya, bahwa penting sih kalau pemimpin yang di gereja itu tuh memang punya namanya integritas, bisa memimpin, bisa menjadi teladan gitu ya. Dan itu yang membuat kita tuh memotivasi kita, oh ya aku juga mau bertumbuh gitu. Iya, betul. Sama kita tidak terserang kayak apa ya, penghakiman juga gitu kan. Iya. Pernah berkonflik Kak Frankie? Konflik dengan pemimpin pernah lah ya, kalau konflik dengan pemimpin. Tapi nggak selalu. Ya pernah suatu kali. Ya pasti pernah. Kalau misalnya kita udah masuk ke dalam, maksudnya udah lama berjemaat, tertanam, kita pasti pernah mengalami konflik ya. Justru kalau kita nggak pernah mengalami konflik berarti belum dalam. Iya, justru itu belum dalam. Di situ adalah proses kita nanti diuji atau kita bertumbuh harusnya, proses itu. Betul. Oke. Selfless. Ya, kalau Kak Widya gimana, Kak Widya? Oh iya, nih, coba nih Widya. Udah berapa tahun ini Widya ya? 8 tahun. Oh, Widya udah 8 tahunan. Jadi nih kita nih orang-orang yang itu ya, kita nggak pindah-pindah ya ternyata. Kita orang yang setia ya. Kita orang yang setia. Kita nggak loncat-loncat. Amin ya. Cukup teruji ya. 8 tahun ya, semoga sampai pasti selalu. Amin. Ya. Apa ini? Ditanyakan yakin ya itu gereja yang Tuhan tempatkan. Yakin. Oh, ya, kenapa Kak Widya? Karena ya balik lagi, jadi saya punya cerita ya kan, nggak apa-apa lah ya sesekali host cerita. Boleh banget. Ya kan, biar gantian ngomong sama Kak Ayu ya, yang dari tadi udah panjang lebar ngomongnya. Jadi kalau saya kan di sini perantauan ya, sama pasti ada gereja masa kecil dan akhirnya gereja yang saya awalnya merantau dan sampai sekarang saya masih di gereja tersebut. Jadi sebelum merantau ke sebuah kota, ya langsung aja ngomong ke Surabaya ya. Ya jadi ke Surabaya saya tuh berdoa. Jadi saya berdoa, saya bilang Tuhan saya mau bertumbuh kayak gitu. Saya mau belajar kenal Tuhan kayak gitu. Waktu itu kan saya masih nakal-nakalnya dan belum ya masih anak remaja yang labil kayak gitu, masih SMA kan baru mau kuliah. Terus bilang kayak gitu, Tuhan saya mau berubah nih kayak gitu. Tapi nggak tahu caranya gimana, dan kalau bisa ketemu dengan orang-orang yang bisa mensupport kayak gitu ya. Kemudian ya banyak ya, pasti di awal tuh ragu kayak gitu, apalagi datang dari kota kecil datang ke kota besar, pasti ragu dong kayak gitu, bertanya-tanya gereja yang bener tuh yang mana ya kayak gitu. Jangan-jangan gereja sesat nih banyak lagi ya kan. Akhirnya banyak temen tuh yang ngajak, saya tuh ada kisah. Jadi saya bilang karena saking bingungnya dan saya saking takutnya untuk bergereja kayak gitu, salah takut. Soalnya waktu itu keluarga saya bilang hati-hati gereja, pilih gereja di sana karena banyak gereja sesat kayak gitu ngomongnya, banyak ajaran-ajaran yang sesat. Waduh, kalau kayak gitu gimana taunya kayak gitu kan. Terus habis itu saya cuma berdoa, Tuhan pokoknya gereja pertama yang aku injek kayak gitu, yang aku masukin itu jadi gerejaku. Waduh, semoga ya itu jadi gereja yang bener kayak gitu ya kan. Ya singkat cerita akhirnya banyak temen yang ngajak ke gereja kayak gitu, tapi cuma satu orang yang bener-bener kayak jadi gitu loh ya. Jadi kemudian ya di gereja yang tempat saya sekarang kayak gitu, dan nggak cuma hanya karena hal itu, tapi di gereja tersebut ya saya banyak mengalami perubahan kayak gitu ya, karakternya dibentuk ya, itu tadi belajar tunduk sama pemimpin kayak gitu, belajar mendukung, mensupport semuanya kayak gitu. Jadi
ya belajar semuanya, dan saya merasa di sini tempat yang terbaik kayak gitu untuk saya bertumbuh gitu ya. Dan visinya juga bagus kayak gitu, visi misinya bukan untuk kita kayak gitu tapi untuk Tuhan kayak gitu. Oke. Itu Ya. sih. Oke, nah tadi udah cerita gitu ya tentang kisah kita masing-masing. Nah, mungkin kalau bicara tentang pertumbuhan rohani kayak mungkin yang hampir terakhir gitu ya. Berarti orang-orang yang pindah-pindah gereja ini sangat ngefek gitu ya dengan pertumbuhan rohaninya. Atau seperti apa? Ya, efek. Kita kan bertumbuh itu mungkin kita sepertinya kita bertumbuh secara pengetahuan, ya kan. Tapi kan indikator pertumbuhan rohani itu beda dengan kita bertumbuh secara pengetahuan gitu kan. Mungkin kalau misalnya kita rajin datang ibadah pun hari Minggu ya, kita dapat firman, mungkin kita banyak hal yang makin kita tahu ya dari hamba Tuhan yang bisa kita sering nih dengerin hamba Tuhan yang keren-keren, bahkan di YouTube pun itu bisa nambah banyak banget pengetahuan kita secara rohani, pengetahuan kita, wawasan kita, pengetahuan kita akan firman Tuhan, pengetahuan kita akan Tuhan. Tapi kan pengetahuan itu tidak sama dengan pengalaman kita dengan Tuhan. Pengetahuan itu tidak sama dengan pengenalan kita akan Tuhan, ya kan? Pengetahuan tidak sama dengan pertumbuhan iman yang sejati, pertumbuhan karakter yang sejati. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya merasa itu sangat kayak sejajar ya. Maksudnya kalau orang yang pindah-pindah otomatis belum tentu bertumbuh secara rohani, atau mungkin kemungkinan besar dia mati rohani gitu ya. Kemungkinan besar. Karena apa? Ya dia tidak pernah memasuki kedalaman. Nanti jangan-jangan seperti yang ada di firman Tuhan ya, banyak orang ribuan orang berbondong-bondong mengikuti Yesus gitu kan. Ikut Tuhan karena melihat mujizat, ikut Tuhan karena Tuhan Yesus memberikan roti, ikut Tuhan karena pengen melihat hal-hal yang keren-keren yang bisa dilakukan Tuhan Yesus gitu kan. Banyak orang ke gereja karena ingin melihat ya kan? Melihat atau mendapatkan apa yang diharapkan. Tapi berapa banyak yang dari antara sekian banyak pengikut itu yang mereka sungguh-sungguh mau jadi pengikut yang sejati. Nah, kalau misalnya kita mau jadi pengikut yang sejati, saya percaya salah satu aplikasinya adalah dengan kita memiliki rumah rohani, kita mau tertanam di sana dan membangun rumah itu, gitu kan. Sama seperti kayak pengikut Tuhan Yesus yang ribuan orang dengan yang 12 orang, kan beda kan. Seperti itu. Di antara ribuan orang itu hanya sekedar ikut itu karena pengen tahu, ya, atau memenuhi tugas agamanya. Nah, jangan sampai kita menjadi jemaat Tuhan, kita ada di gereja kita hanya sekedar manas-manasi kursi gereja gitu ya istilahnya, gitu kan. Manas-manasi kursi gereja tapi sebenarnya memenuhi. Iya, memenuhi gitu kan. Tapi sebenarnya kita nggak melakukan sesuatu, kita nggak mengerjakan bagian kita yang sebenarnya Tuhan rindu kita lakukan di tempat tersebut ya. Jadi setiap kita harusnya menjadi orang yang berdampak di gereja kita gitu ya. Dan saya sering nih ya, jadi panjang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ini kita 5 jam. Ya kan? Enggak ya, nanti bosen juga dengerinnya. Jadi banyak juga orang kayak ke gereja itu gitu kan, karena fokusnya kan apa yang kita dapatkan, tersentuh, kita dapat hiburan lah, apalagi kalau coba kita lihat ya sekarang ini gereja itu udah kayak cara entertain. Kalau misalnya AC-nya panas gitu kan, itu kayak kita sebagai jemaat kita bisa kayak ngeluh lah gimana WL-nya nggak bagus, musiknya ada gitu, kita bisa kayak menjadi kritikus gitu loh. Dan mungkin banyak orang ke gereja karena alasan-alasan harus dapat yang terbaik. Tapi sebenarnya prinsip kita mau gereja lokal itu bukan kita mendapatkan gereja terbaik versi kita. Sama, itu beda dengan kayak kita beli baju, kita mau masuk ke sebuah universitas kayak karir, mengejar jenjang kesuksesan dan sebagainya. Gereja itu kayak sebuah panggilan khusus seperti itu loh ya. Jadi kita harus mengalami di sebuah gereja lokal dan kita jangan berpindah-pindah, karena pindah-pindah itu kita nggak teruji gitu kan. Kita nggak akan pernah bisa belajar mengasihi, menerima kelemahan satu sama lain. Kita nggak akan pernah belajar memberi hidup. Tuhan Yesus kan memberikan teladan itu, hendaklah kamu melayani gitu kan. Nah kalau misalnya kita pindah-pindah, nggak mungkin melayani kan, nggak mungkin kan. Kita kecuali ya panggilan sebagai penginjil keliling gitu, itu tuh bisa tetap melayani gitu kan. Tapi kan tetap seorang penginjil pun dia harusnya punya lingkungan di mana dia tertanam ya. Gereja lokal mungkin rumahnya sendiri, tapi buat orang kebanyakan seperti kita gitu kan, jauh lebih baik gitu kan, dan pertumbuhan rohani yang sejati ketika kita memiliki gereja lokal, tidak pindah-pindah seperti itu. Oke, jadi bukan hanya kita tuh mendapat, tapi kita yang memberi, terlibat gitu ya, belajar melayani. Betul. Kalau kita nggak tertanam, kita nggak bisa belajar bayar harga gitu ya. Kalau kita hanya sekedar menikmati firman Tuhan. Gitu. Dan ya boleh saya nambahkan nggak? Boleh Saya dong. tiba-tiba saya teringat gitu ya. Kalau misalnya konteks pindah-pindah gereja ini,
sebenarnya ada beberapa kasus ya teman-teman, itu kita bisa aja kita pindah gereja gitu. Jadi kita kayak bukan berarti kayak kita seumur hidup harus satu gereja itu aja gitu loh. Belum tentu. Ada keadaan-keadaan yang membuat kita itu perlu mempertimbangkan untuk keluar dari gereja itu. Ya, tadi mungkin saya sudah sebutkan ya. Yang pertama ketika kita yakin ya, kita mendoakan, kita yakin bahwa memang gereja itu tuh nggak murni. Artinya apa sih? Injilnya tidak murni. Injilnya mungkin maaf ya, kayak kedagingan, teologi kemakmuran, fokusnya motivasi, fokusnya kayak kok beda ya. Maksudnya hamba Tuhannya mungkin menekankan mujizat-mujizat gitu kan. Contoh gini ya, wah minum air ini gitu kan akan menjadi air suci, air sakti. Contoh ya, tiba-tiba misalnya kita nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kayak gembala kita kok sesat gitu ya, gitu ya. Nah kalau gitu ya kita pindah nggak apa-apa gitu kan. Pasti pertama itu nggak apa-apa ketika ada kesesatan ya. Kedua itu misalnya ada konflik yang parah banget gitu kan, yang memang kita nggak bisa teratasi. Tapi jangan kayak dikit-dikit, kalau misalnya indikasi orang normal itu konflik itu seumur hidup ya, jangan sampai kayak terjadi berkali-kali ya. 1 tahun di satu gereja nggak cocok pindah ya, di gereja ini 2 tahun pindah, 3 tahun. Nah, ini bisa jadi yang pindah-pindah inilah yang bermasalah ya. Tapi kalau misalnya konteks kayak dia pindah karena misal contoh ya karena difitnah ya, kan ada ya perebutan kekuasaan, atau ya gereja juga bisa jadi penuh dengan orang-orang yang belum tentu hidup sesuai dengan firman Tuhan ya kan, dan akhirnya dia terpaksa untuk keluar untuk misalnya supaya dia nggak tahan gitu kan. Tapi dia tidak berdosa dengan cara apa? Dia nggak kepahitan, dia nggak marah, dia nggak menjelek-jelekan gereja yang dia tinggalkan, itu nggak apa-apa. Tapi kan banyak orang yang pahit, salah paham, nggak mau pemberesan, nggak mau pamit baik-baik gitu kan, nggak mau ngomong dengan pemimpinnya, nggak mau ngomong dengan sesama teman pelayan yang konflik, itu yang buka celah ya, itu yang pindah yang nggak baik. Kalau misalnya kamu yakin kamu udah nggak tahan di gereja ini karena aku nggak memberikan pertumbuhan, doakan sungguh-sungguh, gumulkan, lalu pamitlah baik-baik gitu kan. Apalagi kalau kita pernah terlibat di dalamnya ya, sangat menyakitkan bagi gembala sidang, bagi gereja asal kita kalau misalnya contoh nih, kamu bilang maaf ya, saya nggak bertumbuh lagi di sini, saya mau bertumbuh tempat, itu kan menyakitkan gitu kan. Apalagi kalau nggak izin gitu kan, tiba-tiba aja kabur gitu kan. Apalagi sebelumnya WL nih, pelayan aktif ya kan, pemusik, lalu tiba-tiba ada dapat PK yang lebih tinggi gitu kan, langsung pindah. Atau mungkin karena apa? Nah, kan kita harus pamit baik-baik, selesaikan dengan baik-baik gitu kan. Kayaknya kurang lebih 2 itu ya, mungkin ya nggak apa-apa, tapi harus selesaikan baik-baik. Sama ketika kita yakin Tuhan tuh tempatkan kita di tempat lain. Nah seperti itu. Tapi kok misalnya kita pindah karena alasan-alasan ego kita nggak cocok, kita merasa nggak dapat apa-apa, kita merasa kayak gereja kita ketinggalan zaman atau gimana ya. Kalau kita mau pindah itu alasan kita terlalu egois banget, nah seperti itu. Receh. Tapi itu kembali ya kan setiap kita bisa menilai sendiri ya. Nah seperti itu. Nah kalau misalnya kita pindah ya yakinkan di sana kita juga bertumbuh ya. Kita jangan mencari kayak yang terbaik, selalu pengen terbaik, lalu akhirnya kita tidak ada tertanam sama sekali. Nah kurang lebih seperti itu. Oke, jadi itu ya, sudah banyak hal yang sudah kita dapatkan, bahas bersama-sama. Dan mungkin yang terakhir nih Kak Ayu, mungkin buat teman-teman anak-anak Tuhan di luar sana yang mungkin hari ini mungkin ada yang lagi galau memilih gereja di mana untuk bertumbuh, berkomitmen gitu ya, atau mungkin ada yang lagi pindah-pindah gereja nih, mungkin yang terakhir dari Kak Ayu, saran untuk mereka. Ya saran saya gitu ya, doakan gitu kan, doakan dan ubah persepsi kita gitu ya, persepsi kita bahwa kita kayak pengen terus cari yang terbaik versi kita kayak gitu ya. Coba kita doakan, minta Tuhan tuntun, minta Tuhan arahkan kemanakah Tuhan mau menanam kita. Karena saya banyak nih mendengar kesaksian gitu ya, dari teman-teman saya gitu ya, pernah ada yang cerita kalau pada akhirnya ada kan, kita kan kerinduan pengen dimiliki. Kita tuh sebenarnya sebagai anak Tuhan gitu ya, ada kebutuhan manusia tuh kebutuhan untuk dimiliki gitu ya, dimiliki dan memiliki gitu kan. Jadi sebenarnya ketika kita memutuskan untuk komitmen di sebuah gereja lokal, itu menjadi milik kita dan kita dimiliki oleh sebuah keluarga rohani di sana. Nah seperti itu. Dan kalau kita pindah-pindah gitu kan, otomatis ya kita kayak menjadi kayak gelandangan rohani gitu. Waduh, kalau istilah pemimpin rohani saya itu gelandangan rohani ya, yatim piatu rohani. Dalam arti apa sih? Kita tidak memiliki bapak ibu rohani, tidak memiliki saudara-saudara rohani. Alangkah menyedihkannya ketika engkau nanti suatu saat menghadapi masalah kehidupan, nggak punya keluarga rohani yang mensupport gitu kan. Kan sangat menyedihkan gitu kan. Tapi ya memang
jangan sampai kita justru menyukai gitu, enak gak dinegur, bisa hidup sebebas-bebasnya gitu kan. Wah kayak gitu sayang sekali, kita melewatkan bagian terbaik dalam Tuhan yang bisa mendukung kerohanian kita, keluarga rohani yang terbaik gitu ya teman. Oke, jadi buat teman-teman di luar sana jangan lupa untuk didoakan gitu ya, dan temukan, kalau yang belum menemukan segera temukan komunitas tempat di mana teman-teman bisa berkomitmen gitu ya, bisa bertumbuh. Buat yang sudah menemukan ya tetap setia. Tetap setia ya, menanam, memberikan yang terbaik buat gereja lokal tersebut. Ya, seperti itu. Dan ketika ada konflik, selesaikan baik-baik kayak gitu. Oke, terima kasih banyak buat Kak Ayu buat hari ini, meskipun terlalu singkat ini ya. Ini harusnya kita bisa lebih lama lagi. Mungkin nanti bahas yang lain. Iya, banyak hal yang bisa kita bahas bersama Kak Ayu ini ya. Boleh, saya tunggu undangannya ya. Oke. Ya, tentunya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nanti menonton siaran ini, podcast ini. Jangan lupa untuk apa? Di like, di share, subscribe dan di share gitu ya. Dan di share, jangan lupa bunyikan tombol loncengnya. Dan buat teman-teman mungkin ada topik-topik yang teman-teman rindu untuk mungkin dibahas atau ingin tahu jawabannya, teman-teman bisa komen langsung di channel YouTube kita. Oke, thank you banyak buat Kayu buat kesempatan hari ini. Terima kasih sudah memberkati kita semuanya. Sama-sama. Ya, kita akan rekrut Kayu ya untuk menjadi host ya. Berbakat ya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya, dan akhir kata dari kita, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye bye. God bless.